Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Nurhaini, jalan keberanian menuju impian. Terlepas dari banyaknya masalah yang menghampiri dan membuatku jatuh, aku yakin ada keajaiban takdir yang bisa diubah. Karena hidup adalah perjalanan dan perjuangan. Tantangan hadir bukan untuk mematahkan. Pengalaman membentuk keberanian dalam diri, berani menghadapi tanpa rasa getar. Gagal bukanlah akhir, melainkan awal kejayaan. Bahwa langkah kecil yang kita usahakan tidak akan pernah sia-sia. Dalam setiap kegagalan terselip pelajaran, mengantarkan langkah menuju puncak kesuksesan. Walau terkadang mimpi tampak begitu jauh, menggantung di angkasa seperti benda angkasa. Namun jauhlah yang membuatnya indah. Wah, Kak Tami bagus banget ya puisi dari Kak Jeniar tadi. Iya Kak Inaya, Kak Tami aja sampai wah luar biasa. Apa tuh Kak kira-kira pesan puisinya? Sebenarnya berani itu tidak hanya berani tidur sendiri Kak. Betul. Tapi kita juga bisa berani dengan menggapai mimpi. Iya, untuk menggapai cita-cita kita ya, mimpi kita ya. Nah, jadi teman-teman berani itu tidak hanya misalnya mandi sendiri, makan sendiri, tapi juga berani bermimpi dengan cara apa? Menggapainya dengan belajar, terus apa lagi? Berusaha. Iya, dan berdoa. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya, Kak Inaya Kak, ya. lanjut Oke, dong. tepuk anak ceria. Aku anak ceria. Hurra! Nah, adik-adik yang ada di rumah dan yang ada di studio, Kak Tami akan lanjut lagi ceritanya. Tadi batas jembatan ya, jembatannya panjang dan bergoyang-goyang. Dan Ibu Kiki berkata, "Baiklah nak, ibu akan menggendongmu agar kau aman dan tidak terjatuh." Begitu juga dengan Ibu Mini. Ibu Mini juga menggendong Mini, si kelinci kecil. Ada yang berbeda adik-adik dari ibunya Kiki dan ibunya Mini. Sementara Kiko, "Ibu, teman-temanku digendong semua, tapi kenapa ibu membiarkanku sendiri? Aku takut ibu." "Tidak perlu takut anakku, nanti ada ibu yang akan menggenggam tanganmu dengan erat." "Oh, benarkah itu ibu?" "Iya." Mereka pun teman-teman berjalan. Kiki tadi digendong sama si Mini ya teman-teman ya. Sementara Kiko, ibu pun menggandeng dan menggenggam erat tangan Kiko. Nah, ibu, aku takut sekali, jembatannya ini goyang-goyang. "Tidak usah takut, kamu anak berani nak." Hingga sampailah mereka ke rumah Paman Dubo. Wah, di sana Paman Dubo senang sekali. Banyak teman-teman kelinci kecil pun sudah datang di hutan cemara. Dan mereka tidak sabar lagi untuk mendengar cerita dari Paman Dubo.
Paman Dubo pun berkata, mohon maaf ibu-ibu, bolehkah ibu-ibu minggir sebentar dari kerumunan kelinci-kelinci kecil ini? Kiki menangis teman-teman. Sementara Mini juga menangis. Ayo kita menangis. Ibu jangan tinggalkan aku. Mini dan Kiki pun menangis teman-teman. Tapi berbeda dengan Kiko. Kiko, ibu pulang dulu ya. Setelah nanti kalian selesai jam 10 ibu akan kemari untuk menjemputmu. Tapi aku ingin diantar dan ditungguin sama ibu, kata Kiko. Tidak usah, kamu kan anak pemberani. Oh, baiklah ibu. Ternyata mereka pun saling mengenal dan menyapa. Namaku Kiko. Namaku, oh boy, namaku. Semuanya saling menyapa dan saling berkenalan. Wah, senang sekali teman-teman si Kiko. Karena Kiko mendapat teman baru. Dia berani untuk berkenalan sendiri. Nah, jadi kita gak usah malu-malu dan gak usah ragu, gak usah takut ya. Seperti Kiko, dia berani berkenalan. Hingga Paman Dubo pun mulai berdongeng. Semua kelinci-kelinci kecil tadi yang nangis menjadi terdiam. Dan juga mereka tertawa teman-teman. Mereka tertawa terbahak-bahak mendengar cerita dari Paman Dubo. Wah, mereka pun senang sekali mendapatkan cerita dari Paman Dubo. Bahkan sesekali Paman Dubo bisa sulap loh teman-teman. Nah, sampai-sampai Kiko tadi yang belum dijemput sama ibunya lupa. Dia pun ingin lagi untuk menyaksikan pertunjukan dari Paman Dubo. Ketika pun jam 10 pun tiba, semua kelinci-kelinci kecil pun dijemput oleh mamahnya. Begitu juga dengan Kiko, Kiki, dan Mini. Kiko, Kiki, dan Mini mereka tadi siapa? Kiki ya? Kiki dan Mini mereka sudah ditunggu sama ibunya. Ibu pun kembali menggendong Mini dan Kiki. Ayo anakku, kita pulang. Ayo. Tetapi berbeda dengan Kiko teman-teman. Ibu pun berkata, hai anakku, ibu di sini, ibu di sini. Ibu, ibu. Kiko berani loh ibu. Kiko hari ini tidak nangis. Kiko hari ini senang sekali karena Paman Dubo bercerita dengan seru sekali. Hah? Benarkah? Wah, hebat berarti Paman Dubo. Apakah kamu memiliki banyak teman? Ibu, aku punya banyak teman. Ada yang namanya Boy, ada namanya Vivi, ada juga namanya Kak Fania. Oh, senang sekali berarti kamu ya. Iya ibu, ayo kita pulang ibu. Besok kata Paman Dubo kita kesini lagi. Kita akan melihat pertunjukan sulap. Oh, bagus itu, seru sepertinya. Nah teman-teman, untuk menuju pulang dari hutan pinus ke hutan cemara ke hutan pinus ya, melewati lagi tuh yang namanya apa tadi? Jembatan. Jembatan apa? Jembatan bergoyang. Ayo kita goyang dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah deh, sudah. Kami capek pokoknya. Tepuk 1, tepuk 2. Nah, adik-adik, sampailah mereka tadi Kiki dan Mini digendong, ya kan? Ibu, aku takut melihat ke bawah. Jembatan ini cukup tinggi. Aku takut, kata Mini dan Kiko. Tapi, kata Kiki ya. Kalau kata Kiko, Ibu, aku akan bergandengan tangan dengan Ibu. Ibu jangan lepaskan aku ya. Baiklah, ayo kita pulang.
Ibu, jangan lepaskan aku. Iya. Pelan-pelan ternyata teman-teman, tangan Kiko tadi dilepaskan oleh ibunya. Dan ternyata Kiko sudah berjalan mendahului ibunya. Kak Tami, stop dulu dong ceritanya. Oh, kenapa? Setelah yang satu Boleh ini. deh, jangan Jangan kemana-mana. Tetap di Anak Ceria.